Jadi program pelatihan kemarin itu yang berlangsung 3 hari baru selesai hari ini. Jadi saya ini sebetulnya masih agak lelah. Jadi pelatihannya itu sampai jam 8 sampai jam 8 malam baru selesai. Isi pelatihannya itu adalah bentuk pencegahan terhadap kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya terjadi kekerasan seksual, tindakan pelanggaran kekerasan seksual, kalian boleh menghubungi admin. Adminnya siapa? Boleh menghubungi nomor saya. Atau kalian boleh pergi ke websitenya. Saya sudah buatkan untuk form pengaduan. Kalian searching di situ, ada di Instagram saya dan di website saya pribadi dan di Instagramnya STIA Cimahi. Kalian tinggal scan barcode-nya, kemudian kalian baca mana sih yang termasuk tindakan kekerasan seksual. Bukan hanya pada kalian. Kalau misalnya itu terjadi di dalam kampus, di luar kampus sanksinya berat. Jadi jangan sampai terjadi. Gitu ya. Jadi sebetulnya bentuk kekerasan seksual ini adalah misalnya melakukan pelecehan dengan mengirimkan gambar-gambar tidak senonoh, kemudian saling menghina satu sama lain secara verbal, penghinaannya menjurus ke pornografi ya. Secara bahasa dikirim penghinaan, itu termasuk kekerasan. Nah, kalau misalnya pornografi, porno aksi, ya kalian sudah paham sendiri mengenai itu. Jadi kalian boleh bisa dibuka kalau misalnya kalian lihat di Instagram saya atau di Instagramnya STIA, scan barcode-nya. Bisa nggak? Coba scan. Coba aja praktek, sekalian praktek. Scan barcode-nya. Udah? Ada yang nggak bisa scan? Bisa keluar? Coba salah seorang sini, kamu yang pakai kerudung. Siapa namanya? Ulan, sini Ulan. Coba lihat handphonenya sini. Nah, oh ya, udah di scan belum? Oh jangan ke situ, gini juga bisa. Ini saya ajarin caranya. Jadi kalau misalnya kamu mana tadi ininya? Ini kamu screenshot. Oke. Kemudian kamu buka browser. Browsernya mana? Oh ya. Ini kamu kok deg-degan? Tenang aja. Nah, ketemu kan alamat ini? Kamu buka, telusuri. Lewati iklan ya, ada iklannya ini. Lewati iklan. Ya, lewati iklannya. Lewati iklannya. Ada iklan itu, lewati iklannya. Ya, coba baca. Isinya adalah pasal 5 mengenai kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pasal ini mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk tindakan yang tidak melibatkan kontak fisik. Semua bentuk kekerasan ini harus diperhatikan dan diberantas untuk menciptakan lingkungan yang aman di perguruan tinggi. Kami kampus STIA Cimahi berkomitmen untuk melakukan pencegahan kasus kekerasan seksual di kampus STIA Cimahi. Pasal 1 ayat 14 tentang kewajiban pembentukan satuan, di mana penanganan atau pencegahan kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip 1. Kepentingan terbaik untuk korban. Yang kedua, keadilan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan. Jadi jangan sampai terjadi lagi kekerasan seksual.
Pasal 5, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-verbal, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, seperti misalnya kondisi tubuh atau identitas gender korban, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban, menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban, menatap korban dengan sensual dan atau merasa supaya dia sampai tidak nyaman dilihatin terus. Kemudian mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang. Mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto atau rekaman audio atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan. Mempraktekkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Melakukan percobaan, pemerkosaan, penetrasi, melakukan perkosaan terhadap penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdayai korban untuk hamil, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Apabila terdapat kejadian dan perlakuan tersebut di atas, silakan Anda menghubungi nomor 0853 1518 2222 Kaprodi Administrasi Niaga. Saya sendiri, Indra Dermawan, Sarjana Sosial Magister Administrasi Bisnis. Kalau segan misalnya kalian boleh scan barcode-nya untuk isi formulir. Tapi pastikan kalian punya bukti. Itu ya. Kalau sempat terjadi dan merasa tidak nyaman. Makasih Bulan. Silakan duduk kembali. Itu hasil training selama 3 hari dan kami sudah berkomitmen. Kami akan menindak tegas tindakan asusila atau tindakan kekerasan seksual. Oleh karenanya kami mendirikan Satgas PPKS, penanggulangan atau pencegahan kekerasan seksual. Bisa dipahami? Kalau misalnya Anda berada di kampus ini, pastikan Anda merasa nyaman, merasa aman, tidak diintimidasi. Oke? Terutama dengan kegiatan-kegiatan seperti tadi yang saya sebutkan. Apabila terjadi hal itu, segera laporkan. Dan saya sudah memediasi, kalian bisa mempergunakan media tersebut untuk kalian melaporkan kegiatan yang berbau pelanggaran norma kesusilaan. Jelas ya? Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang saya sudah uploadkan di Google Classroom. Sebetulnya materi ini sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Berkaitan dengan marginal propensity to saving atau MPS, MPC, APS, APC. Marginal propensity to consume. Artinya marginal propensity to saving. Ini kalau S dia saving. Kalau MPC marginal propensity to consume. Average propensity to saving.
average propensity to consume. Ini berapa rata-rata dia menabung? Ini berapa rata-rata dia konsumsi? Ini menabung. Ini konsumsi. Suatu negara mereka harus memiliki pola atau memiliki cara untuk bisa menentukan berapa rata-rata konsumsinya. Kalau misalnya kita lihat mengenai marginal propensity to saving, marginal propensity to consume, ini dilihat berapa rata-rata pendapatan atau yang ditandai dengan Y. Kemudian konsumsi. Jadi kalau misalnya saya tuangkan dalam bentuk tabel, dia ada Y pendapatan, C konsumsi, S saving, dan bisa ditambah lagi dengan I investasi. Kalau dalam perekonomian 4 sektor atau perekonomian modern, ini ditambah lagi dengan G pengeluaran pemerintah, ditambah lagi dengan rata-rata dia mengekspor dan mengimpor. Kalau misalnya melihat tabel seperti ini, pola perekonomian yang terjadi dalam suatu negara dikatakan sebagai pola perekonomian modern atau 4 sektor, di mana di dalamnya sudah melibatkan pihak asing atau luar negeri. Jadi ada kegiatan ekspor dan impor. Makanya ini berkaitan dengan kegiatan, kalau kalian masih ingat kegiatannya, untuk kegiatan yang melibatkan pihak luar negeri adalah ekspor, impor, investasi. Investasi bagi dua, foreign direct investment, foreign portfolio investment. Di mana foreign direct investment kegiatannya adalah multinational corporation. Kemudian foreign portfolio investment kegiatannya adalah saham, obligasi, surat berharga lainnya. Selain itu, dalam kegiatan yang melibatkan pihak asing, kita mengenal adanya franchising. Kemudian waralaba, forex, atau falas. Kemudian kontrak manajemen. Ini yang dikatakan sebagai kegiatan dengan pihak luar negeri atau kegiatan ekonomi internasional. Nah, dalam kegiatan perekonomian ini dikenal dengan kegiatan perekonomian 4 sektor, di mana sektor ini melibatkan pihak luar negeri. Kegiatannya apa? Yang saya sebutkan tadi ini. Foreign direct investment, foreign portfolio investment. Ini investasi asing langsung, investasi asing tidak langsung. Nah, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya masuk ke dalam bentuk kegiatan investasi asing tidak langsung. Makanya bentuknya dia surat berharga. Kalau misalnya kalian mau menjadi pelaku kegiatan ekonomi internasional atau ekonomi 4 sektor atau ekonomi modern, kalian jual beli saham itu boleh. Bagaimana caranya? Ya kalian jadi broker. Kalian bisa masuk ke website atau situs jual beli saham misalnya. Kalau di Bandung sudah ada belum Pak? Ada. Tetapi masih secara online. Yang saat ini sudah bekerja sama secara online itu salah satunya adalah Bank Mandiri. Kalian bisa masuk ke dalam Livin. Di dalam Livin kalian bisa bertransaksi.
Ini kursi ini sangat enak untuk set gitu. Saya merasa nyaman seperti di rumah. Kalau saya di rumah kan belakangnya buku ya. Buku, rak buku 1 2 3 4 tingkat, di depannya 1 2 3 4. Dan depannya lagi komputer. Ketika saya membutuhkan sumber atau referensi, saya kan suka ini tadinya ini nyaman. Kalau di rumah saya serem gitu. Tadinya ini juga nyaman. Sekarang kok jadi kusut begini. Okay. Jadi kenyamanan itu, ya ini intermezzo lagi. Kenyamanan itu sebetulnya bisa dibuat sendiri. Ketika seseorang dia suntuk, start, yang harus dilakukan apa? Mengeluarkan unek-unek di dalam otak. Jangan sampai pernah memendam permasalahan sendiri. Paham gak maksud saya? Jadi kalau misalnya kamu punya masalah gitu, punya apa, jangan dipendam sendiri. Pusing. Keluarin. Tapi mengeluarkannya jangan sampai pada orang yang tidak bertanggung jawab juga. Pastikan orang-orangnya bertanggung jawab dan bisa menjaga kerahasiaan. Jadi cari teman curhat untuk meringankan. Kalau punya masalah, kalau misalnya tidak terlalu pelik ya, tapi kalau misalnya masalahnya sudah sangat pelik, menjurus ke Pak, saya bentar lagi gila, mendingan ke psikolog. Ada nggak yang ngerasa kita sebentar lagi, aduh sepertinya saya gila ini gitu. Perginya ke psikolog kalau seperti itu. Kalian bisa mencurhatkan, bisa mengeluarkan semua isi hati, jangan sampai merutuki, merendam, memendam perasaan sendiri. Oke? Jadi saya juga sering mengatakan itu pada orang-orang terdekat saya. Jangan ada rahasia di antara kita. Ada lagunya gimana? Jangan ada dusta di antara kita ini. Asik. Ya. Jadi buatlah lingkungan yang membuat kalian nyaman, buatlah lingkungan yang membuat kalian kondusif. Kondusif untuk belajar, kondusif untuk menerima pembelajaran. Kita balik lagi tadi. Materi-materi yang disampaikan tadi ini, bahwa pembukaannya tadi karena saya habis ada pelatihan atau ada training center, bahasanya training. Jadi LL Dikti 4 ini saya lihat sekarang sudah bagus. Kalau dulu kalau kita training atau pelatihan biasanya dosen pasti menginapnya di hotel gitu ya. Kalau sekarang LL Dikti wilayah 4 punya mes sendiri. Jadi lebih murah. Kamarnya gratis. Kalau dulu kan bayar, kita harus nyewa hotel. Biasanya gitu, nyewa hotel. Seluruh Indonesia kan banyak ya. Ada kurang lebih 631 universitas yang ada di Indonesia itu. Termasuk negeri, swasta. Dan itu dikasih training. Dikumpulkan dalam satu tempat. Makanya kemarin itu saya masuk ke gelombang 1, dibagi per gelombang. Dan semua universitas wajib memiliki salah satunya menjembatani mahasiswanya untuk mereka mendapatkan perlindungan. Oke, kita balik lagi ke tadi marginal propensity to saving, yang dimana kita mencari mengenai pendapatan suatu negara. Sudah selesai ya? Ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai itu tadi yang kemarin, atau mengenai kasus yang terjadi. Ya, selain di tingkat universitas, di kampus, SMA, SMP, SD, itu juga dilakukan sosialisasi. Kalian kalau misalnya mau jadi volunteer bisa. Jadi volunteer misalnya kami dari STIA Cimahi memberikan pelatihan untuk anak-anak SMA bahwa yang bersedia boleh, Pak saya bersedia Pak jadi volunteer karena saya pernah jadi korban misal. Ada yang pernah jadi korban Pak? Kayaknya Reza pernah jadi korban. Ya kalau misalnya mau membagi, tapi sebetulnya ada orang yang dia sanggup menerima itu. Saya udah nggak malu Pak, saya sudah bisa bertahan misalnya. Dan dengan kejadian itu, ya nggak apa-apa kalian jadi volunteer. Tapi kalau misalnya Pak saya belum
sanggup untuk melupakan, belum bisa, lukanya sangat dalam. Biasanya itu sampai psikis, bisa-bisa stres, membutuhkan psikolog khusus untuk mengurai masalah itu. Makanya saya menyarankan lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Bagaimana cara mencegahnya? Jangan dipancing. Sebetulnya bukan hanya perempuan korbannya, laki-laki juga ada korban. Pasangan sesama jenis, naudzubillahi min dzalik. Makanya ada peribahasa yang mengatakan, saya selalu mengingat, kalian juga harus mengingat ini. Satu, yang harus kalian ingat adalah dengan seni hidup menjadi indah. Ya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ya. Dengan agama hidup menjadi terarah. Pastikan hidup kalian terarah dengan kalian memahami ilmu agama. Di dalam agama dilarang untuk berdua-duaan, dilarang untuk membuka aurat, ya. Nah itu yang dilakukan. Saya yakin di setiap agama mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan hal-hal kebaikan, bahwa wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Jadi kamu harus berbaiklah kalian. Jadi pelajari agama, ilmu agama supaya hidup kalian terarah. Serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jaga aurat kalian. Jangan sampai ke kampus pakai baju ketat, terlalu vulgar. Itu tidak baik. Tapi ya secara psikologisnya saling menjaga. Kalian sesama teman ini saling menjaga. Jadi kalau misalnya sudah ada yang menjurus-jurus temannya, pegang-pegang atau raba-raba, cepat-cepat laporkan. Jangan sampai itu terjadi. Tapi saya yakin kalau kalian kan sudah mahasiswa. Mahasiswa ini koridornya sudah lain, bukan lagi sebagai seorang siswa. Jadi kalian harus tahu batasan-batasan pergaulan. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Mahasiswa kan begitu ya. Kalau ada yang ngirim rayuan-rayuan sampai lelucon porno, itu nggak boleh. Menjurus pornografi nggak boleh. Itu bisa dilaporkan. Tapi jangan dipakai main-main. Saya nggak akan ngebales kalau misalnya alamat tadi, web tadi kalian kirimkan, Pak saya mau lapor, wah diambil aja data-data dari manapun gitu ya, data-data yang dari internet kan banyak kok, Pak ini buktinya begini ditelusuri, padahal bohong, nanti kamu yang saya keluarkan. Paham nggak maksudnya? Jadi jangan dipakai mainan, jadi serius gitu. Ya itulah. Jadi itu oleh-olehnya buat kalian ya. Beruntungnya saya selesai hari ini dan mayoritas kan ada di kelas ini ada kurang lebih 50 orang lebih ya ini. Ya, kurang lebih 50 orang. Ya, sampai pesannya berarti kalian harus merasa aman, merasa nyaman berada di kampus. Oke ya? Iya, Pak. Setuju ya? Nah, mengenai kurva ini nih, di dalam 4 sektor ini kita mengenal adanya kurva. Kurvanya adalah ketika anggaplah ini 10, 5, 3, 4, 2 misalnya 5 lagi 5 triliun, 2 triliun, 4 triliun, 3 triliun, 5 triliun, 10 triliun. Kemudian konsumsi dia, rata-rata konsumsi dia adalah 5 triliun misalnya 2 triliun, 2 triliun, 1 triliun, 3 triliun. Ini per tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Ini tahunnya. Oke. Kalian kalau misalnya melihat tabel seperti ini, kemudian muncul pertanyaan, manakah titik keseimbangan untuk perekonomian kalau sampai ekspor impor berarti 4 sektor ya, 4 sektor atau modern.
Titik keseimbangan untuk perekonomian 4 sektor. Pertanyaannya itu, titik keseimbangannya antara pendapatan dan konsumsi. Tentukan titik E-nya. Titik E atau titik equilibriumnya. Itu pertanyaannya. Kira-kira bisa nggak menjawab pertanyaan ini? Kalau ada contoh soal seperti ini, datanya begini gitu. Yang harus kalian lakukan pertama kali ketika kalian ketemu soal seperti ini, udah ada titik Y, udah ada nilai C, kalian harus menentukan dulu titik savingnya. Saving adalah rata-rata dia menabung. Bagaimana mencari rata-rata dia menabung? Yang harus kalian cari ketika kalian menentukan berapa rata-rata dia menabung, pendapatan dikurangi dengan C. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalian menemukan data tahun yang pertama untuk S sama dengan Y dikurangi C. 10 triliun dikurangi dengan 5 triliun sama dengan 5 triliun. Ini S yang pertama. Kita tulis saja di sini 5 triliun. Kemudian S yang kedua nih, Y sama dengan minus C. 5 triliun dikurangi dengan 5 triliun sama dengan 0 triliun. Berarti dia tidak menabung nih di tahun kedua, 0 triliun. Kemudian S yang ketiga 3 triliun Y minus C. 3 triliun dikurangi dengan 2 triliun sama dengan 1 triliun. S yang keempat, saving yang keempat, Y minus C sama dengan 4 triliun dikurangi dengan 2 triliun. 2 triliun. S yang kelima 2 triliun Y minus C sama dengan 2 triliun dikurangi dengan 1 triliun. 1 triliun. S yang keenam Y dikurangi dengan C 5 triliun dikurangi dengan 3 triliun sama dengan 2 triliun. Kita masukkan ke dalam tabel. S-nya adalah 5, 0, 1 triliun, 2 triliun, 1 triliun, 2 triliun. Ketemu ya? Sudah ketemu. Kemudian di sini ditanyakan titik keseimbangan untuk pendapatan dengan konsumsi katanya. Y sama dengan AE. Y sama dengan AE. AE itu adalah agregat atau AD. Y sama dengan AD. Agregat demand. Jadi ketika negara melakukan pengeluaran, otomatis dia harus mendapatkan pemasukan. Nah, bila dilihat dari data ini, mana yang menjadi titik equilibrium antara Y dengan C? Anggaplah C ini adalah AE atau AD, agregat demand. Nah, di sini ini dinamakan dengan titik keseimbangan. Titik keseimbangan dalam perekonomian 4 sektor. Kalau ini titik ekspansi. Ekspansi. Di mana pemerintah harus melakukan perluasan, mencari pendapatan baru. Karena perekonomian ini menggantung atau tergantung dari gross domestic product, bergantung pada ini rata-rata pendapatan dan pengeluarannya. Jadi kalau misalnya udah ketemu nih, yang dikatakan sebagai titik equilibriumnya antara Y dengan C adalah 5 triliun. Kita tulis saja di sini 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6, ini 7. Kita tarik garis. Y-nya pendapatan dia adalah 5. Pendapatan suatu negara adalah 5. Pengeluarannya berapa? Sama 5. Karena kita kan mencari titik equilibrium. Nah, inilah yang dinamakan dengan titik equilibrium. Titik equilibrium Y sama dengan C atau Y sama dengan AE, agregat demand. AD, agregat demand.
Garisnya bagaimana? Garisnya tarik sih. Ini untuk Y-nya, ini untuk C-nya. Y. Maka ini titik E. Titik E ini dikatakan sebagai titik singgung bahwa setiap tahun pemerintah akan mengeluarkan 5 triliun. Oke? Jadi kalau misalnya begini Pak, posisinya bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Karena pemerintah itu, anggaplah begini, ada beberapa kementerian di negara kita untuk membangun infrastruktur, Kementerian Perumahan Rakyat, untuk membangun untuk membangun pendidikan, Kementerian Kebudayaan. Dananya berapa? Ditentukan oleh pemerintah. Nih, dikasih berdasarkan dana itu, tapi tahun selanjutnya mereka yang mengeluarkan setelah ada laporan yang dikatakan kalau misalnya di kementerian Renstra misalnya rencana untuk 5 tahunan 10 triliun misalnya, kecil sekali kalau 10 triliun, 100 triliun per kementerian, Kementerian Perumahan Rakyat 100 triliun, Kementerian Pendidikan 100 triliun, kementerian apa lagi? Pariwisata 100 triliun. Anggaran-anggaran tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini kan dianggap sebagai pengeluaran dalam pemerintah. Pengeluaran atau C. Jadi titik pengeluaran ini dia akan ketemu titik singgungnya dengan pendapatan. Semakin pengeluaran tinggi, pendapatan pun harus tinggi. Itu keberlakuannya. Ya. Makanya Y sama dengan C. Tapi kalau misalnya, nah ini kan berkaitan dengan beda dengan kita ya. Kalau kita yang bukan di pemerintahan, kita yang manusia biasa, artinya bukan negara. Kalau kita banyak pengeluarannya, banyak nggak pendapatannya? Enggak ya? Malahkah pusing ya? Bagaimana caranya untuk mendapatkan pendapatan yang banyak, akhirnya berhutang sana sini gitu ya? Kalau pemerintah kan enggak, karena pemerintah yang diaturnya banyak. Infrastruktur, kemudian kementerian, SDM, kan yang diaturnya banyak. Jadi mereka mengatur bagaimana caranya agar pengeluaran ini bisa menutupi semua. Di setiap negara, pengeluaran suatu negara itu harus ditutupi. Kalau kita kan, kalau berlaku gaya fisika, coba gimana gaya fisika? Semakin tinggi, semakin besar tekanan atau semakin besar gesekan, semakin besar juga tekanannya ya. Saya ingin terlihat gaya di depan teman-teman. Akhirnya saya pakai baju branded semua, Louis Vuitton atasnya, harganya 1 juta misalnya. Pakai topi branded semua, harganya 3 juta